Halo semuanya, perkenalkan saya Anissa Aurin Yunafis dengan NIM 25080100006. Saya berasal dari kelompok 1 Metana. Oke, jadi sekarang saya akan membuat video edukasi mengenai alat-alat laboratorium beserta fungsi-fungsinya. Yang pertama ada gelas ukur. Fungsi dari gelas ukur adalah untuk mengukur volume larutan mulai dari 12 ml hingga 2 liter. Yang kedua ada tabung reaksi. Fungsi dari tabung reaksi adalah untuk mencampur, menampung, dan memanaskan bahan kimia cair atau padat dan utamanya untuk uji kualitatif. Yang ketiga ada labu ukur. Fungsi dari labu ukur yaitu untuk mengecerkan larutan hingga mencapai volume tertentu. Nah teman-teman, ternyata ini alat labnya ada yang keterangan 1, yang keempat yaitu labu Erlenmeyer. Jadi fungsi dari labu Erlenmeyer adalah sebagai wadah untuk menampung, mencampur dan mengocok bahan kimia cair, memanaskan larutan, menyimpan sampel, melakukan titrasi hingga mengkultur mikroba. Yang kelima, gelas beker. Fungsi dari gelas beker yaitu sebagai tempat mereaksikan bahan, tempat menampung bahan kimia berupa larutan, padatan, pasta ataupun tepung. Yang keenam ada pipet tetes. Pipet tetes berfungsi untuk memindahkan cairan dari wadah satu ke wadah yang lainnya dalam jumlah sangat kecil, yaitu setetes demi tetes. Yang ketujuh ada pipet ukur. Pipet ukur berfungsi untuk akan larutan cairan ke dalam suatu wadah dengan berbagai ukuran volume. Yang kedelapan ada pipet volume. Fungsi dari pipet volume adalah untuk mengambil cairan dengan volume tertentu dengan ketelitian lebih tinggi. Yang kesembilan ada kaki 3. Fungsi dari kaki 3 adalah untuk menopang atau menahan labu dengan gelas kimia selama pemanasan. Biasanya kasak kawat dengan bagian tengah keramik harus diletakkan di atas kaki 3 agar alat gelas seperti gelas beker bisa diletakkan di atasnya. Yang ke-10 ada rak tabung reaksi. Fungsi dari rak tabung reaksi adalah untuk meletakkan tabung reaksi yang berjumlah banyak. Rak tabung ini dibuat dari bahan dasar kayu dengan ukuran 35 x 7 cm dan dapat menyimpan sebanyak 24 tabung reaksi. Yang ke-11 ada penjepit tabung reaksi. Fungsi dari penjepit tabung reaksi adalah untuk menjepit tabung reaksi pada saat pemanasan atau untuk membantu mengambil kertas saring atau benda lain pada saat kondisi panas. Yang ke-12 ada plat tetes. Fungsi dari plat tetes sebagai tempat untuk mereaksikan suatu zat dengan jumlah kecil. Plat tetes ini sangat baik digunakan dalam uji kualitatif sampel mineral berupa serbuk maupun larutan identik untuk pada pengujian pH, larutan asam maupun basa. Yang ke-13 ada mortar dan alu. Mortar dan alu berfungsi sebagai menghaluskan sampel pengujian yang ada di laboratorium. Alat ini juga dapat digunakan untuk mencampurkan beberapa bahan menjadi satu dengan cara ditumbuk secara bersamaan. Yang ke-14 ada viskometer. Viskometer berfungsi untuk mengukur viskositas atau kekentalan suatu cairan atau fluida, yaitu sifat fisik yang menentukan resistensinya terhadap aliran, serta untuk menganalisis sifat aliran dan tekstur produk jadi. Yang ke-15 ada centrifuge. Fungsi dari centrifuge adalah untuk memisahkan partikel-partikel dalam suatu campuran berdasarkan perbedaan massa jenisnya melalui gaya sentrifugal. Yang ke-16 ada kuvet. Fungsi dari kuvet yaitu untuk menampung sampel larutan yang akan diuji dalam alat spektrofotometer atau kolorimeter. Yang ke-17 ada shaker, adalah untuk mengaduk dan mencampur larutan secara homogen dengan gerakan mengocok atau menggetarkan wadah sampel seperti tabung reaksi atau labu Erlenmeyer. Ke-18 ada gelas arloji, yaitu sebagai benda yang tengah berada dalam proses pengamatan dan sebagai tempat untuk menyimpan yang akan ditimbang. Yang ke-19 ada labu destilasi, yaitu berfungsi sebagai memisahkan komponen senyawa yang ada pada sampel dengan memfokuskan pada perbedaan titik dari masing-masing komponen penyusunnya. Yang ke-20 ada rotator, yaitu berfungsi untuk mencampur dan menghomogenikan sampel cairan secara lembut dan konsisten dalam wadah seperti tabung reaksi, vial, atau tabung mikrosentrifuge. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.